Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan mari kembali bersama melihat informasi terbaru mengenai situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas, dan ini sudah 6 pekan ya Bapak Ibu semuanya. Dan karena itu beberapa waktu belakangan ramai sekali pembahasan terkait dengan pernyataan dari pihak Israel yang menyampaikan bahwa mereka bakalan mengambil alih keamanan Gaza dalam kurun waktu yang tidak terbatas. Karena itu di sini dijelaskan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya akan mengambil tanggung jawab penuh. Jadi bukan setengah-setengah lagi ya Bapak Ibu semuanya, atas keamanan di Gaza untuk waktu yang tidak terbatas. Nah kemudian Bapak Ibu semuanya, alasan dari pihak Israel mau mengambil keamanan di kota Gaza ini dikatakan di sini bahwa ketika kami tidak memiliki tanggung jawab keamanan itu, yang kami alami adalah ya terkait dengan kemungkinan adanya serangan dari pihak Hamas dalam skala yang tidak dapat kami bayangkan. Jadi Bapak Ibu semua, sepertinya pihak dari Israel ini sudah sangat bertekad ya. Pertama, ya seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu, Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu sudah menyampaikan bahwa target mereka adalah untuk memusnahkan Hamas. Lalu yang kedua, sekalipun mereka sudah menyampaikan hal tersebut, ternyata pihak dari Israel juga terus melakukan antisipasi. Ya, di sini dikatakan bahwa kalau kami tidak mengambil tanggung jawab keamanan itu, ya kami tidak tahu ke depan pihak Hamas yang lain, ya atau mungkin ada yang tidak mereka ketahui Bapak Ibu semuanya, kemungkinan mereka bakalan melakukan serangan kepada Hamas, makanya kepada Israel, makanya di sini dikatakan dalam skala yang tidak dapat kami bayangkan. Jadi sepertinya Bapak Ibu ya, pihak dari Israel ini sudah sangat belajar ya mengenai serangan yang dilakukan oleh Hamas beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 7 Oktober ya. Dan di situ dikatakan Bapak Ibu ya, bahwa dalam serangan itu telah menewaskan banyak korban ya. Di sini ya angkanya adalah 1.400. Nah, itu dia Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Oleh karena apa yang terjadi di sana telah memunculkan banyak reaksi di tengah-tengah masyarakat. Ada yang pro dan ada juga yang kontra, baik kepada Israel maupun kepada Hamas. Tapi begini Bapak Ibu semua, tadi saya coba lihat beberapa komentar dari sahabat-sahabat semua yang kemudian merujuk pada pertanyaan mengenai kecaman terhadap Israel dan juga sebaliknya Bapak Ibu ya. Saya perhatikan begini ya, dalam beberapa komentar dari sahabat-sahabat semuanya menyampaikan bahwa pertama ya, ini sudah sangat jelas bahwa korban yang ada di pihak Israel juga sangat banyak ya, itu melampaui dari 1.000 orang. Dan yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kecaman itu hanya dilontarkan, disampaikan kepada pihak Israel ketika melakukan serangan balik kepada pihak Hamas. Nah Bapak Ibu semua, mari kita dudukkan dulu persoalannya, bahwa situasi yang sedang berlangsung ini kan ya adalah akibat dari serangan Hamas kepada Israel, tepatnya adalah pada tanggal 7 Oktober, 1 bulan lebih yang lalu. Lalu kemudian Bapak Ibu, ketika serangan itu telah menimbulkan banyak korban dari pihak Israel, bahkan di sini tadi dikatakan mencapai 1.400 orang. Dan pada saat itu, ketika pertama serangan ini, banyak sekali orang-orang yang kemudian mengapresiasi, bahkan memberikan pujian kepada pihak Hamas. Lalu mereka menyampaikan bahwa ini terjadi adalah akibat dari agresi militer Israel kepada ya warga Palestina ataupun warga Gaza selama ini. Oke Bapak Ibu, itu alasannya ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, ketika serangan balik dari Israel menimbulkan korban dari pihak warga yang ada di kota Gaza, itu memang tidak bisa dipungkiri. Karena itu sebenarnya kita ikut prihatin dan bersedih hati mengenai situasi ini Bapak Ibu ya. Karena warga yang kemudian mayoritasnya menjadi korban ya, baik dari pihak Israel maupun dari pihak saudara-saudari kita yang ada di kota Gaza ya. Bapak Ibu semuanya, baik yang Kristen maupun agama apapun di situ Bapak Ibu, karena ini kan situasinya bukan mengenai agama ya. Ini kan mengenai politik, dan situasi ini berlangsung usai dari pihak Hamas melakukan serangan kepada Israel. Nah sekarang Bapak Ibu semua, ya kan katanya bahwa ini terjadi karena pembalasan dari pihak Hamas ya, sebagai bentuk pembelaan mereka terhadap warga Gaza ataupun warga Palestina yang selama ini mengalami ya agresi dari pihak militer Israel. Nah sekarang begini Bapak Ibu ya, saya mencoba menganalisa dan melihat ya secara ya tahap bertahap mengenai komentar dari teman-teman semuanya ya terkait dengan pro dan kontra ini, dan juga mengenai pertanyaan tentang kecaman kepada Israel tetapi kok tidak pada Hamas ya. Jadi begini kawan-kawan ya, kalau kita mengikuti alur berpikir seperti itu ya, berarti begini ya, ketika pihak Israel katanya dituding melakukan agresi, lalu muncullah Hamas sebagai pelindung ataupun pembela bagi warga Gaza ataupun warga Palestina. Dan dalam serangan itu tidak dipungkiri ya, korbannya mencapai 1.400 kepada pihak Israel. Tetapi Bapak Ibu, mengapa ya
mengapa pada awal-awal itu ya, ketika Hamas menyerang dan banyak sekali warga yang tidak bersalah, warga yang tidak berdosa, ya, itu menjadi korban atas kejadian itu. Dan tidak ada yang mengecam. Barulah kemudian ketika Israel menyerang, banyak korban, banyak warga yang dianggap tidak bersalah menjadi tewas, meninggal dan segala macamnya, maka Israel pun dikecam. Sekarang pertanyaan begini sebenarnya kawan-kawan ya. Ya, kalau dasarnya adalah kemanusiaan. Pertanyaan pertama ya, mengapa seruan kemanusiaan ini hanya dilakukan, disampaikan ketika Israel melakukan serangan, dan dalam serangan itu tidak bisa dipungkiri banyak sekali warga yang menjadi korban. Tetapi mengapa seruan kemanusiaan itu tidak disampaikan ketika pihak Hamas melakukan serangan kepada Israel dan banyak sekali korban dari pihak warga yang tidak bersalah? Nah, inilah Bapak Ibu situasi yang sedang berlangsung hari ini. Makanya tadi saya katakan bahwa dalam banyak komentar, dalam banyak reaksi, itu pro dan kontra. Ada yang mengecam Hamas, ada juga yang memuji. Sebaliknya, ada yang membela Israel, juga ada yang mengecam. Nah, itulah Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya kalau saya secara pribadi, di atasnya ya melihat bahwa ini teman-teman solusinya bukan tentang berpihak kepada siapa ya. Solusinya bukan tentang membela siapa. Karena saya lihat Bapak Ibu ya, kawan-kawan semua ya, apa yang sudah terjadi di sana ya, ini kan sudah berlangsung 6 pekan ya, dan ada yang berpihak, ada yang tidak berpihak. Tetapi sekarang kita lihat ya, setelah banyak orang yang berpihak, setelah banyak orang yang membela Hamas, setelah banyak yang mengecam Israel dan sebaliknya, apakah situasinya membaik kawan-kawan? Tidak Bapak Ibu ya. Justru kita lihat situasinya semakin mencekam ya. Dan bahkan bukan hanya itu, ini juga sudah ramai kawan-kawan ya. Itu pihak dari Israel sudah menyerbu Hamas ini baik di pusat kota maupun di terowongan-terowongan ya. Wah, serbuannya ada udara, ada darat Bapak Ibu ya. Jadi memang ini benar-benar sudah sangat mencekam sekali, dan sejauh ini kita melihat ya bahwa Israel sangat bertekad sekali untuk melakukan serangan-serangan kepada Hamas ya, karena insiden pada tanggal 7 itu Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman semuanya ya, ini memang sudah pro dan kontra. Nah, bahkan di sini dikatakan ya, pihak dari Mesir katanya menolak usulan AS ya untuk ambil alih keamanan Gaza. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi memang ini sudah sangat ini ramai sekali ya teman-teman ya. Kalau kita lihat memang bahkan beberapa waktu belakangan ya, saya coba kasih tunjuk ya kepada teman-teman semua. Di sini dijelaskan bahwa pemimpin dari Hamas ini kawan-kawan ya, terjebak dalam ini ya. Sebentar saya coba kasih tunjuk dulu. Ini dia. Seperti yang ada di kawan-kawan semua di sini dijelaskan ya. Tentara Israel klaim berhasil tembus jantung kota Gaza. Lalu kemudian Bapak Ibu semua ya, pasukan Israel di jantung Gaza klaim pemimpin Hamas terjebak di sana. Itu dia Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang kita lihat di sini teman-teman, ini sudah sangat ramai sekali ya. Ya, tetapi Bapak Ibu semuanya lagi-lagi ya memang itulah dinamika ya, dan tekad dari Israel. Jadi situasinya ini Bapak Ibu ya, ini mereka saling serang ya. Mereka itu saling serang, bahkan tadi saya ada lihat juga ya Bapak Ibu, perhatikan di video sebelum ini ya, ada penjelasan dari warga Israel yang menyampaikan bahwa pihak dari Israel itu sudah juga mengepung dan mengawasi ya pintu-pintu masuk terowongan Hamas, dan kemudian membatasi, bahkan tidak lagi mengizinkan untuk bahan bakar masuk di sana. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, tadi saya dengarkan ya penjelasan dari ada salah satu warga Israel yang menjelaskan bahwa mengapa Israel membatasi atau bahkan melarang masuknya bahan bakar ke kota Gaza. Ini katanya untuk mengantisipasi Bapak Ibu, karena ternyata terowongan-terowongan milik Hamas itu Bapak Ibu, itu sekian puluh meter ya ke bawah tanah ya. Jadi karena itu adalah sekian puluh meter ke bawah tanahnya, tentu mereka butuh teknologi ya, ataupun mesin-mesin yang bisa memungkinkan udara masuk ke dalam terowongan-terowongan itu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, dengan tidak adanya bahan bakar, maka ya ini kan akan menyulitkan pihak Hamas untuk bisa mendapatkan udara, dan kalau udara tidak masuk ke bawah terowongan ini, ya Bapak Ibu tentu resikonya adalah mereka semua bisa mati ya di dalam terowongan itu Bapak ya, karena kehabisan udara. Jadi ini salah satu strategi yang diterapkan oleh pihak Israel ya. Jadi mereka tidak perlu capek-capek ya berperang kepada Hamas, cukup ya hentikan akses udara masuk ke terowongan, maka Hamas akan Bapak Ibu semuanya akan kehabisan oksigen, dan apa yang terjadi ya tentu kemungkinan besarnya adalah mereka bisa saja tewas dalam terowongan yang mereka bangun sendiri. Nah, itu tadi yang saya lihat analisa dari salah satu warga Israel yang menyampaikan mengapa pihak dari Israel menghentikan ataupun melarang masuknya bahan bakar di kota Gaza. Karena Bapak Ibu ternyata katanya pihak dari Hamas ini mengambil bahan-bahan bakar di rumah sakit dan
fasilitas-fasilitas umum yang ada bahan bakar itu diambil katanya Bapak Ibu oleh pihak Hamas. Itu yang tadi disampaikan oleh salah satu warga Israel yang menjelaskan mengenai situasi yang sedang berlangsung di sana. Jadi Bapak Ibu semua, tetapi apapun itu di atas semuanya kita tetap mengharapkan tercapai dan terwujudnya perdamaian di sana, karena yang paling utama perlu diperhatikan adalah warga yang tidak bersalah ataupun masyarakat biasa. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya.